Kak gitu ya, masih masih related, kita coba bahas ya. Hari ini eh, kita akan bahas terkait dengan kaitannya ergonomi dengan K3 ya, Bapak Ibu. Jadi materi ergonomi sebelumnya mungkin Bapak Ibu semua sudah secara detail dijelaskan oleh Bu Anissa terkait dengan definisi, kemudian implikasi, dan kemudian penerapan dari si ergonomi itu sendiri. Nah, K3 ini salah satu aspek penerapan dari ilmu ergonomi, di mana kan kita sama-sama tahu bahwa ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keterbatasan dan kemampuan manusia ya. Nah, dalam aspek kita tahu kemampuan dan keterbatasan manusia, ini nantinya akan berimplikasi terhadap keselamatan, kesehatan saat bekerja gitu ya. Karena tiap orang itu diciptakannya unik, saya bilang selalu kalau di perkuliahan manusia itu diciptakannya unik, satu dengan yang lainnya itu eh, tidak benar-benar sama, dia otentik gitu ya. Dan dari keunikan ini, POV kita sebagai seorang teknik industri harus barangkali membuat satu sistem yang bisa membuat semua orang yang unik ini itu dalam satu frekuensi yang sama gitu ya. Begitu juga dalam konteks K3. Nanti kita akan bahas dan ada beberapa studi kasus mungkin ya, ataupun diskusi ya dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini yang punya backgroundnya K3 mungkin bisa lebih apa nantinya lebih dua arah gitu ya perkuliahan kita. Mungkin sebelum dimulai di sini mungkin saya mau tanya dulu ada yang dia di divisi HSE nggak bekerjanya atau sempat ngambil sertifikasi K3, K3 umum biasanya ahli umum. Ada yang pernah? Di sini ada yang HSE, boleh berikan reaction Bapak Ibu semua atau teman-teman. Nggak ada ya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya tentang K3? Saya pernah tahu, oh kalau pernah tahu, saya kan ini ya. Atau tahu tentang K3 dari Bapak Ibu di sini dan teman-teman. Adakah pernah dengar atau apa sih K3 gitu? Atau justru di sini ada yang divisi HSE bisa bersuara gitu? Silahkan sebelum dimulai. Bukan divisi HSE, Pak, tapi pernah dengar izin. Oh ya, gimana Bu Aulia atau Mbak Aulia tentang K3 yang Mbak Aulia ketahui aja dulu. Eh, Intinya mengatur dan selalu memperingati, mengingatkan tentang keselamatan-keselamatan kerja di Oke, proyek maupun di kantor. Gitu, oke. Pak. Sip, terima kasih banyak Mbak Aulia atau Bu Aulia ya terkait dengan eh, pendapatnya ya terkait dengan K3. Sebenarnya secara garis besar ya itulah K3 ya. Keselamatan kesehatan kerja kaitannya adalah bagaimana kita mengatur sistem itu bisa eh, mengakomodasi semua manusianya aman, sehat, efektif, efisien saat bekerja gitu ya. Karena eh, kita sebagai teknik industri tentunya kita objek kajiannya itu kan sistem. Teknik industri itu fokusnya adalah terhadap sistem. Kalau Bapak Ibu semua saat dulu mungkin di vokasi, saat di D3, itu kan objek kajiannya
tangible ya, bisa terlihat. Kalau Bapak Ibu ada di eh, teknik kimia misalkan, di sana mungkin ada beberapa Bapak Ibu melakukan percobaan percampuran senyawa atau bahan kimia. Kelihatan gitu ya. Sedangkan kalau teknik industri eh, yang dia kaji atau yang dia kelola adalah sistem. Itu di mana sistem tersebut itu komponennya banyak ya. Kalau definisi teknik industri sendiri kan komponennya ada 5 dalam sistem integral. Ada apa aja tuh, Bapak Ibu? Ada yang tahu 5 itu apa aja? Harusnya di pengenalan teknik industri dikenalin sih. Sistem integral tuh ada 5 komponennya. Apa aja tuh 5? Asne bukan Pak. EASN itu kan tujuan atau dampak ya Pak, dampak dari interaksi yang ada dalam sistem tersebut. Tapi komponen ini nih, kan sistem apa? Sistem itu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, kalau di TI, beberapa komponennya ini kan didefinisikan komponennya itu apa aja. Yang kita kenal sistem integral, apa aja. Yang pertama, kedua, ketiga, Manusia. keempat, kelima. Betul, satu, manusia. Berikutnya, Alat. alat, equipment, atau mesin Equipment. ya, itu termasuk Ya. juga ke equipment. Berikutnya, tiga lagi, Metode. metode di paradigma yang lama. Jadi TI teknik industri sendiri itu ada beberapa paradigma ya Bapak Ibu. Ada yang mengenal 5M, money, mesin, method, man, eh, material gitu ya. 5M. Ada juga yang sistem integral yang sekarang kita ketahui bersama yang dibahas tadi pertama manusia, terus yang kedua tadi peralatan atau equipment. Jadi si metode itu termasuknya ke nanti ke equipment juga cara penggunaan dan seterusnya. Nah, tiga yang lainnya ada yang bisa berpendapat nih tiga lainnya. Informasi, Pak. Oke, sip Pak Fendi. Information udah tiga, dua lagi. Environment. Lingkungan, lingkungan bisa salah satunya, tapi yang specifically bukan itu. Energi, Bu. Yap, energi. Satu lagi, Modal bukan Pak. Bahan apa tadi? baku. Bahan baku ya. Sip, material. Ya, jadi kalau kita coba apa namanya? Kita coba telah lagi sistem integral itu yang ada di yang jadi objek kajian teknik industri. Teknik industri ngapain sih gitu ya? Teknik industri itu dia memahami interaksi antara manusia, mesin, peralatan atau equipment tadi, material ya, energi, informasi gitu ya. Itulah yang barangkali jadi eh, apa namanya? Jadi sistem integral yang kita ketahui. Itu berdasarkan siapa? Itu bukan berdasarkan saya ya Bapak Ibu, tapi dari Asosiasi Industrial Engineering yang ada di Amerika. Karena teknik industri itu lahirnya di Amerika gitu ya. Kebanyakan mostly metode-metode yang digunakannya itu berdasarkan beberapa peneliti yang ada di Amerika. Nah, dari situ karena ada komponen manusia, maka kan kalau manusia dengan manusia lain saling berinteraksi, nantinya kan ada suatu tujuan tertentu gitu ya. Tujuannya apa? Kalau dalam konteks sistem kerja, tadi yang EASNE, efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Sehingga kalau tujuan ini tercapai, harusnya secara simultan gitu ya, produktivitas juga bisa tercapai gitu ya. Nah,
dalam sistem kerja sebenarnya kan kalau sistem itu ada komponen, ada sub-subkomponen. Subkomponen yang ada di sistem kerja yaitu manusia, mesin, baru ke eh, lingkungan kerja, baru ke bahan gitu ya. Nah, ini sub-subnya gitu ya. Tapi secara yang garis besarnya yang tadi 5 disebutkan di awal gitu ya. Jadi energi juga salah satu yang bisa kita kaji gitu. Itu kenapa teknik itu. Mungkin ada juga dari beberapa ibu yang backgroundnya konversi energi atau kaitannya dengan yang dulunya tentang energi gitu ya. Bisa masuk ke kita karena ada pembahasan tentang bagaimana mengoptimasi utility gitu ya. Atau mengoptimasi tentang power plant dan seterusnya. Itu juga di teknik industri ada. Nah, kalau konteksnya di sistem kerja, ya meliputinya ini, manusia, mesin, bahan, lingkungan. Jadi kita mengatur bagaimana beberapa komponen ini berinteraksi itu dia aman, ya, dia sehat, dia nyaman, sehingga nanti produktivitas bisa tercapai. Kalau secara definisi keilmuan, K3 itu adalah ilmu pengetahuan yang menerapkan beberapa pencegahan terjadinya kecelakaan dalam sistem kerja. Jadi dia itu eh, ilmu yang menekankan pada pencegahan, ya. Bagaimana kita bisa mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi, gitu ya. Yang terburuknya itu biasanya dikategorikan dalam penyakit akibat kerja, ya. Nah, atau PAK kita singkatnya, ya. Nah, ini kita hindari karena pada dasarnya PAK ini akan menimbulkan kos kemudian, ya. Selain kosnya itu dalam berbentuk barangkali bisa dikuantifisir secara uang, kos yang lainnya adalah ya itu tidak bisa dikuantifisir seperti misalnya cedera cedera fisik gitu ya terhadap orang, misalkan patah bukan patah lah, jarinya hilang gitu ya. Nah, itu kan mungkin secara biaya pengobatan bisa kita kuantifisir, tapi secara eh, ya secara aspek manusia kan hilangnya jari itu sesuatu yang barangkali tidak bisa digantikan lagi gitu. Walaupun sekarang ada beberapa teknologi yang menyerupai gitu ya, yang bisa seperti tangan dan seterusnya, tapi feel-nya akan berbeda gitu. Dan dari situlah barangkali K3 ini jadi penting karena pada dasarnya adalah kita mencegah semua itu terjadi. Ya. Sedangkan untuk definisi praktisnya, itu adalah kita tujukan bagaimana ini sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja yang ada, konteksnya manusia, gitu ya, di lingkungan kerja. Sehingga nanti dia bisa selamat, sehat, gitu ya, bekerja dengan produktif, gitu ya, dan tentunya berkarya juga dengan baik, ya. Jadi, ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan bare minimum yang harus dimiliki oleh semua perusahaan. Hampir semua, gak hampir ya, tapi wajib sekarang karena apa namanya dianjurkan oleh pemerintah lewat undang-undang. Sejauh yang saya ketahui dia masih eh, saya nomornya lupa tapi tahun 2018 gitu ya. Kalau dan itu lagi sekarang di revisi dan banyak poin-poin yang apa namanya dicoba diganti dan disesuaikan dengan kemajuan industri sekarang gitu ya. Nah, tapi dari situ juga mungkin Bapak Ibu sebagai penyelenggara di industri K3 ini bukan sesuatu eh, yang sifatnya itu opsional, tapi ini tuh adalah kewajiban yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, kita bahas ya. Kenapa K3 itu menjadi penting? Karena kaitannya dengan ergonomi, kita udah belajar di ergonomi itu ada kaitannya dengan faktor resiko kerja gitu ya. Ataupun di sana juga secara fisik ada resiko musculoskeletal disorder atau gangguan otot rangka. Kan ergonomi itu terbagi menjadi 3 aspek ya. Kalau Bapak Ibu dapatkan intisari dari belajar selama ini. Ergonomi secara fisik, ergonomi secara kognitif, dan secara organisasi. Secara fisik, Bapak Ibu belajar tentang faal tubuh itu berpengaruh terhadap performansi gitu ya. Secara kognitif, Bapak Ibu mempelajari bahwa
seseorang itu, kognitif seseorang itu mempengaruhi produktivitas gitu ya. Kaitannya dengan daya tangkap, kemampuan belajar dan seterusnya. Secara organisasi, interaksi antar manusia ini juga mempengaruhi produktivitas. Nah, dari aspek-aspek tersebut, itu pasti ujung-ujungnya melihat dari tujuan dari sistem kerja itu sendiri, yaitu EASNE yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Dalam konteks penerapan ergonomi, kita bisa mengurangi atau mencegah hal-hal yang terburuk ini, sehingga nantinya bisa meningkatkan keselamatan kerja. Bahkan mungkin di beberapa perusahaan, itu ada yang sampai memberikan statement gitu ya, hari keberapa semenjak adanya insiden atau kejadian besar gitu ya. Dan itu bisa jadi parameter penilaian juga dalam satu sertifikasi, entah itu ISO atau standar-standar internasional lainnya, gitu ya. Misalkan hari ke berapa ribu gitu ya dari kejadian pernah ada yang ya kaitannya dengan K3 gitu ya. Itu jadi salah satu achievement juga dari divisi HSE atau dari divisi K3 gitu ya. Jadi tujuannya ke sana gitu ya. Nah, risiko ergonomi di tempat kerja kan banyak ya, postur tidak eh, baik atau awkward posture, kemudian gerakan yang terus berulang, pengangkatan beban yang masih manual. Mungkin kalau masih beberapa kali dalam waktu yang singkat, oke, tapi dalam waktu yang lama ini bisa jadi juga resiko cedera ya. Kemudian posisi statis yang berkepanjangan, atau bahkan kesalahannya ada pada sistem, di mana kita mendesain stasiun kerja yang buruk gitu ya. Kita yang engineer-nya ini nih yang salah gitu, yang barangkali engineer-nya ini yang berkontribusi terhadap tidak selamatnya orang gitu ya. Nah, dan itu berbahaya juga kita gitu ya. Misal kita buat pabrik, tapi stasiun kerjanya itu tidak memperhatikan aspek ergonomi. Secara tidak langsung nantinya akan berimplikasi terhadap K3 gitu ya. Karena dia tidak fit dengan manusianya, tidak human center design, akibatnya adalah orang jadi tidak nyaman dalam bekerja. Ketidaknyamanan ini akan berimpact terhadap performansi dan keselamatan kerja. Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Itu secara teori nanti akan ada eh, penjelasannya ya di slide berikutnya nanti akan jelaskan. Dan ini beberapa dampak terkait dengan resiko ergonomi yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu, di mana ada MSDS, kemudian cedera di bagian-bagian tertentu ya. Mungkin kalau di kantoran sekarang yang lagi rame itu ini ya, carpal tunnel syndrome. Apa sih carpal tunnel syndrome? Itu adalah sindrom yang terjadi di pergelangan tangan karena terlalu lama barangkali ngetik atau menggunakan mouse biasanya itu tumpuan bebannya itu menjadi ada di bagian pergelangan. Nah, pergelangan itu biasanya mati rasa atau bahkan kebas gitu ya, atau kesemutan dan seterusnya. Nah, itu carpal tunnel syndrome. Dan itu cukup terapinya cukup panjang dan biayanya juga cukup mahal gitu ya. Dan berbahaya juga lah gitu ya. Nah, beberapa pengendalian sebenarnya ada ya dalam konteks ergonomi. Berikut di slide-slide nanti juga saya akan jelaskan bagaimana sih secara teknisnya gitu ya. Tentunya dengan rekayasa teknik kita bisa perbaikan desain alat kerja, bisa pengaturan stasiun kerja, bisa atau kita merotasi pekerjaan gitu ya, kita ganti shift. Itu sebenarnya bentuk dari pengendalian resiko ergonomi ya. Pelatihan gitu. Kemudian ada beberapa program-program seperti olahraga dan seterusnya itu adalah tujuannya kita bisa mengendalikan ergonomi gitu. Karena dengan mengendalikan resiko ergonomi itu sama dengan kita mengendalikan resiko bahaya K3 nantinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa penilaian di ergonomi yang Bapak Ibu sudah pelajari, Rula, Reba gitu ya. Nah, mungkin yang Rula, Reba ini pasti secara detail oleh Bu Anis dijelaskan harusnya karena Rula, Reba ini sesuai dengan keahlian beliau di biomekanika gitu ya. Nordic Body Map juga sama. Ini noise lifting index gitu ya dan seterusnya. Itu pasti sudah di-mention sebelumnya oleh Bu Anissa. Dan
Ini menjadi salah satu parameter ya untuk kita bisa judgement nanti apakah ini perlu perbaikan atau perlu perancangan ulang dari stasiun kerja yang mungkin Bapak Ibu juga pelajari di analisis pengukuran sistem kerja ya. Misalkan Bapak Ibu melihat kok ada yang sampai cedera di satu stasiun kerja, kemudian kan dianalisis tuh, diidentifikasi kok bisa gitu, ya, kenapa? Apakah dari kursinya atau dari desain stasiun kerjanya atau seperti apa? Nah, pakai ini salah satu penilaiannya gitu ya. Dengan penilaian-penilaian ini nanti keluar angkanya, dari situ kita bisa judgement gitu ya. Karena pada dasarnya engineering pasti judgement terkait dengan keputusannya itu by data gitu ya. Datanya harus kita ambil dengan beberapa metode. Nah, ini salah satu metodenya. Nah, ini tujuan ketiga sudah dimention beberapa kali. Intinya kita ingin kerja itu aman, sehat, nyaman, gitu ya. Kalau konteks yang lebih besar, bebas pencemaran, gitu ya. AMDAL tadi sempat ada yang mention juga tentang AMDAL, gitu ya. Itu juga terhindar. Kita juga nggak kena penalti oleh pemerintah atau stakeholder terkait, gitu ya, terkait AMDAL. Kemudian nihil penyakit akibat kerja. Nah, ini juga salah satu achievement. Biasanya beberapa kawasan itu atau beberapa sektor industri ada rankingan ya, siapa yang paling baik dalam K3 gitu ya. Biasanya di bulan K3 nasional di awal tahun, biasanya di Januari itu banyak proyek-proyek K3 gitu yang kemudian dinilai, kemudian diberikan reward gitu ya. Nilai kecelakaan kerja juga jadi salah satu pencapaian. Ini juga bisa jadi satu citra perusahaan bahwa si perusahaan tersebut ya memang dalam prosesnya baik, berarti secara persepsi kualitas juga kalau prosesnya baik, dia menghasilkan produk yang baik gitu kan. Jadi terbentuk tuh nantinya apa build quality image dari si perusahaannya tuh bagus gitu ya. Lewat dari ini nih kecelakaan gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Tentunya ini adalah gayung bersambut dari 4 poin yang di atas. Ya. Ini beberapa manfaat ya secara teoritis kita bisa mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya misalkan saat proses produksi ada yang kecelakaan, kan pasti fokus semua orang itu bagaimana membantu atau memberikan pertolongan pertama kepada seorang yang mengalami kecelakaan tersebut dan pekerjaan yang lainnya jadi terbengkalai gitu ya. Ini sebenarnya prinsipnya eh, mirip ya, saya tidak bisa samakan, tapi ini mirip dengan downtime gitu ya. Downtime juga sama kan, ada kerugian di mana kita kehilangan eh, ja- jam kerja produktif di saat regular time gitu, di saat waktu jam kerja. Dan itu termasuk kalau kita mau hitung kerugian ya itu salah satu kerugian gitu kalau konteksnya di manajerial. Karena apa? Karena di situ utility tetap jalan gitu ya, listrik tetap tersuplai, ada biayanya, mesin juga tetap nyala gitu ya. Kemudian di sana juga ada ongkos orang per jamnya. Ya, sehingga kalau tidak memberikan value edit apapun terhadap produk, yaitu pemborosan gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa mengurangi poin pertama gitu ya. Poin kedua, nih poin ketiga, ini jadi yang kita tuju, kita bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman bagi pekerja. Nah, ini yang barangkali kita bisa upayakan. Dan K3 itu dia adalah ilmu yang multidisiplin ya, tidak hanya orang TI aja yang paling mumpuni di keilmuan ini. Karena kalau Bapak Ibu cek, ada juga yang program studinya khusus di K3 gitu ya. Tandanya kan pemahaman dan kedalaman keilmuannya jauh lebih eh, dalam dibandingkan kita TI gitu. Tapi dalam proses penciptaan-penciptaan yang tujuannya terkait dengan K3 ini, itu dia sifatnya multidisiplin gitu ya. Bisa jadi kita punya POV terkait dengan sistemiknya gitu ya, bahwa kalau kita perbaiki di satu poin
ini akan mempengaruhi ke poin lainnya, maka kita harus perbaiki juga poin lainnya gitu. Jangan hanya di satu poin aja ya, POV-nya seperti itu. Dan perancangan alatnya mungkin ya teknik mesin, teman kita di teknik mesin biasanya kan merancang alat, merancang mesin, merancang otomasi, itu bisa kita manfaatkan untuk proses K3 dan seterusnya gitu ya. Jadi K3 ini adalah salah satu keilmuan yang multidisiplin, dan Bapak Ibu juga dengan mengetahui K3 ini manfaatnya akan sangat banyak. Tidak hanya untuk pengetahuan semata ya, tapi juga sebagai unsur pengingat bagi kita gitu. Saat bekerja tuh, oh ya kita punya keluarga di rumah nunggu kita. Jadi kita nggak sembrono dalam bekerja, atau kita memang mengikuti aturan yang ada. Sehingga nantinya terhindar dari yang namanya tindakan-tindakan tidak aman ya. Atau terhindar juga dari human error. Itu kan yang penting ya. Dan seterusnya kita tetap semangat, kita tetap awareness ya. Kalau dalam kognitif tuh situational awareness itu tetap tinggi gitu ya. Jadi kemampuan dia memahami situasi saat bekerja itu tetap tinggi, itu adalah salah satu aspek penting ya dalam K3. Oke. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi sebenarnya dalam K3 tuh ya ada dua aspek ya, preventif sama korektif. Tapi sebisa mungkin yang ditekankan adalah korektif. Preventif ya. Jangan sampai kita eh, barangkali di sini nunggu dulu ada yang kejadian, nunggu dulu ada ada kecelakaan gitu ya, baru kita tanggulangi. Nah itu cost-nya akan lebih besar dibandingkan kita dengan preventif atau mencegah gitu. Jadi fokus K3, kenapa itu ada divisi HSE-nya gitu ya? Karena dia secara waktu ke waktu melihat gitu ya potensi-potensi bahaya yang kemudian harus dicegah dari berbagai aspek gitu ya, secara sistemik, mulai dari hulu ke hilir lah kalau bisa dikatakan, yang mulai dari input ke output gitu ya. Input proses output tuh dicek sama dia dari awal. Makanya ada audit K3. Mungkin Bapak Ibu kalau lagi di audit K3 kan ada perasaan bisa jadi oh saya was-was nih takut kena atau gimana gitu. Padahal ya kalau kita melakukan prosesnya dengan benar dan itu sesuai aturan SOP ya harusnya aman-aman aja. Tapi di Indonesia sendiri ya ini ada satu kecenderungan gitu ya. Kalau mau ada audit, ada barangkali ya kaitannya dengan asesmen seperti itu tuh cenderung cenderung ya, ini cenderung bisa jadi mungkin di pekerjaan Bapak Ibu harusnya tidak demikian. Cenderung ingin melaporkan yang terbaik gitu ya. Ingin melaporkan bahwa ya posisi kita aman-aman aja, ditutupi lah gitu ya beberapa resiko-resiko tersebut. Padahal aktualnya resiko tersebut tuh ada sebenarnya, belum tertanggulangi gitu ya, dan seterusnya. Padahal kalau kita lebih terbuka, sehingga nantinya kita sama-sama bisa mencegah gitu ya. Karena beberapa kejadian gitu ya, yang by data juga, katanya udah menerapkan K3 dengan baik gitu ya. Hasil asesmennya baik, hasil auditnya baik. Tapi faktanya di tahun 2024, ini kalau tidak saya masih pegang data 2024 ya, klaim BPJS terkait dengan penyakit akibat kerja itu bisa sampai menyentuh 70% gitu ya. 60-70%. Dan itu mayoritas yang ngeklaimnya itu adalah penyakit akibat kerjanya bagian tulang belakang gitu ya, atau sakit pinggang lah, sakit pinggang, sakit punggung, itu diakibatkan oleh pekerjaan. Tandanya kan sebenarnya di Indonesia sendiri itu masih banyak praktik yang belum excellent gitu, belum benar-benar oke. 60-70% itu angka yang besar gitu ya. Kalau kita punya data di ya kepesertaan apa BPJS atau jam sostek ya kalau nggak salah ya. Kalau jam sostek bukan jam sostek, tapi lebih ke yang buat pekerjanya gitu ya. Itu kan kalau kita lihat hampir semua pekerja punya itu ya BPJS, walaupun ada beberapa yang asuransi pribadi atau private ya.
Tapi ya kalau kita tarik yang BPJS 60-70% ini cukup angka yang besar gitu. Itu di 2024 ya. Saya punya datanya yang 2024. 2025, 2026 saya belum telaah lagi. Nah, tapi temuan 2024 ini juga cukup jadi warning buat kita bahwa K3 ini belum jadi eh, sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk digalakan atau diterapkan gitu. Tapi masih ada aja yang barangkali dia itu mengabaikan terkait dengan K3 ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu? Karena mostly mata kuliah ini banyaknya diskusi sih. Kalau satu arah takutnya Bapak Ibu malah jadi nggak fokus atau gimana. Jadi kalau kita bertanya diskusi, mungkin itu jauh lebih seru, ada yang dibahas nantinya. Silahkan ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Boleh, siapa nih? Oh ya, Bu Kalau Widya. Oke. misalnya ada, ya, kalau misalnya ada pekerja yang misal mengalami musculoskeletal disease gitu ya. Nah, itu Ya, tuh apakah langsung dikategorikan kalau itu adalah penyakit akibat kerja atau harus ditelusurin dulu kenapanya? sip. Pertanyaan bagus nih, Bu Widya, Pak Mbak Widya. Jadi misal ya orang tuh, oh sakit punggung, sakit pinggang, gitu ya. Apakah ini kita bisa kategorikan penyakit akibat kerja atau enggak? Nah, kita harus pertama benar identifikasi dulu ya pekerjaannya seperti apa gitu. Atau bisa aja sebenarnya dia tuh punya part time yang kita barangkali itulah penyumbang terbesarnya ya. Sebagai kasus mungkin ya ada yang dia tuh reguler kerja di perusahaan jam 8 sampai jam 4. Nah, karena dia ingin punya tambahan ya, dia itu eh, sambil juga atau part time juga jadi ojol. Dia baru start itu dari malam, misalkan dari jam 18.00 gitu ya sampai jam 10 atau jam 11. Nah, dari situ kan ada apa ya? Ada faktor eksternal gitu ya. Ada faktor eksternal yang kita juga harus clear dalam menentukan ini dominannya di mana saat dia di luar pekerjaan atau saat di pekerjaannya. Maka ada beberapa kuesioner sebenarnya sebelum kita menentukan itu penyakit akibat kerja atau enggak, yang dia penyakit akibat kerja di perusahaan kita atau enggak, itu harus di tracing dulu, identifikasi dulu. Nah, itu tugas juga dari divisi HSE biasanya dicek gitu ya. Sebelum dia ngeklaim nantinya ke rumah sakit bahwa ini pakai BPJS dan seterusnya, biasanya harus ada eh, cross cross check gitu ya dari HSE seperti apa dan nanti ada identifikasinya. Dan sejauh yang saya ketahui identifikasinya itu meliputi beberapa kuesioner ya. Apakah di luar jam kerja ada aktivitas lain gitu ya. Dan seterusnya kalaupun ada itu bobot pekerjaannya berapa jam dan ngapain aja gitu ya. Dari situ biasanya diidentifikasi. Seperti itu Bu Widya, Bu Hasna. Sebelumnya sempat ada yang menangani seperti itu Bu Widya? Atau Oh, enggak sih, cuma saya penasaran aja karena kan misal penyakit seperti syaraf kejepit kayak gitu, hmm, itu kan bisa mungkin dari terjatuh juga bisa ya Pak ya. Nah, betul, apakah betul. kalau misalnya saya penasaran aja, apakah kalau misalnya kayak gitu langsung bisa dikategorikan sebagai PAK atau kita harus telusurin dulu kenapanya gitu karena siapa tahu terjatuh itu eh, belum langsung bisa belum ketahuan kalau bisa langsung saraf kejepit tapi ada triggernya dari misal trigger dari kita duduk terlalu lama jadi Hmm. nge-trigger si syaraf kejepit itu kan juga bisa jadi ya. Nah, saya penasaran Ya, gitu. bagus, tidak benar. Karena masih sekarang kan orang banyak kerja itu duduk ya. Kebetulan juga ini kebetulan. Mungkin ini ya salah satu di kampus itu dulu dia jatuh. Jatuhnya ini eh, didiamkan selama bertahun-tahun. Baru di tahun-tahun ini ketahuan bahwa itu ada syaraf kejepit. Gitu ya.
Nah, itu apakah bisa dikategorikan penyakit akibat kerja atau enggak? Bisa kita klaim, misalkan ya kejadiannya kan posisinya kita sebagai yang merasakan ya, kita klaim gitu ya ke instansi, ke perusahaan bahwa saya jatuhnya di lingkungan kerja dan saat jam kerja misalkan. Nah, itu bisa kita klaim sebenarnya. Cuman memang harus ada bukti yang relevan juga. Misalkan saat kapan, kemudian biasanya ada harus mengisi berita acara dan seterusnya. Baru nanti itu sebagai dasar untuk bisa klaim ke BPJS dan seterusnya. Nah, biasanya BPJS juga harus based on data sih kalau kita mau klaim kan. Seperti itu sih, jauh yang saya ketahui. Ya, sip, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau ada yang kayak gini kan jadi pembahasannya jadi lebih menarik ya. Oke, terima kasih Bu Widya. Bu Widya. Terima Kita kasih lanjut. juga. Ya, kita lanjut. Nah, dalam aspek sistem itu kan ada manusia, di mana manusia ini bisa melakukan aktivitas gitu ya, yang berupa aktivitasnya itu bekerja. Nah, dalam bekerja ini kan banyak ya kegiatannya, entah itu mobilitas, transportasi gitu ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dia statis di satu tempat tapi mengandalkan aspek kognitifnya, dia berpikir gitu ya, dia melakukan perencanaan, melakukan evaluasi, seterusnya gitu ya, hanya dalam tempat duduknya, itu kan bermacam-macam. Tapi yang jelas kita memastikan mau dia mobile atau mau dia statis, itu dia tetap bisa bekerja dengan aman gitu ya. Nah, dalam konteks ini biasanya dalam manusia sendiri kan itu ada, walaupun sebenarnya teori Maslow ini di era sekarang banyak yang mencoba untuk apa ya, ibaratnya memberikan sudut pandang lain gitu dari teori Maslow. Tapi teori Maslow ini sejauh ini masih relevan. Pada dasarnya manusia tuh kalau dia kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, ya kaitannya dengan makanan, minuman, tempat tinggal, dan seterusnya itu terpenuhi, itu akan timbul rasa aman kan. Nah, kalau dari rasa aman ini sudah terpenuhi, biasanya dia butuh kasih sayang barangkali yang kaitannya dengan kebutuhan sosial, nantinya dia bergaul dan seterusnya gitu ya, dia dapat reward, dapat penghargaan, dan baru nanti aktualisasi diri. Nah, ini secara teori Maslow atau secara psikologi ya, ini sebenarnya masih relevan di kita. Kita nggak bisa langsung entry ke aktualisasi diri gitu ya tanpa terpenuhi dulu kebutuhan fisiologi kaitannya dengan kita punya tempat tinggal dan seterusnya, makan minum dan seterusnya kita belum terpenuhi, tapi kita ingin loncat ke aktualisasi diri, efeknya apa? Efeknya ya kita pasti memenuhi standar sosial yang ada. Kita nantinya malah terjerat pinjol gitu ya dan seterusnya, pinjaman online yang mungkin sekarang eh, kalau Bapak Ibu tinggal di Jawa Barat kan, pinjol di Jawa Barat itu angkanya sangat mengkhawatirkan ya, paling tinggi se-Indonesia. Nah, itu akibat apa? Akibat dia loncat gitu ya. Yang harusnya memenuhi dulu kebutuhan fisiologisnya gitu ya. Makan, minum, tempat tinggal, sandang, papan, dan seterusnya. Dia loncat ke aktualisasi diri, dia ingin tampil gitu ya. Karena kan sekarang ya dengan adanya sosmed juga mau nggak mau, tidak suka, eh, kita seakan-akan dipaksa buat loncat langsung ke sini gitu. Kita ingin menampilkan citra terbaik kita gitu ya, di hadapan mungkin orang yang bisa jadi bias, kita nggak tahu siapa, kita nampilin apa di sosial media yang kita nggak tahu juga buat siapa gitu. Yang tujuannya malah kebalik, ingin kita dapat penghargaan, kita dapat kasih sayang, rasa aman gitu. Nah, mungkin dari sini, dari aspek Maslow ini, pada dasarnya kita bisa tadi sebagai bahan identifikasi juga. Kalau dia penyakit akibat kerjanya itu karena pekerjaan kan berartinya dia ada posisinya ada di satu dua ini gitu ya. Tapi kalau dengan aspek yang lainnya, barangkali itu pengecualian bagi kita. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi itu ada faktor individu atau faktor situasional. Tadi dimention, misalkan jatuh gitu ya. Nah, jatuh itu adalah faktor situasional, di mana hampir sepenuhnya itu di luar dari pekerjaan atau bisa jadi di dalam lingkup pekerjaan, tapi ya sifatnya ya kejadiannya secara eh, tidak di-record gitu ya, atau barangkali tidak direncanakan kan nih, jatuh itu sesuatu yang tidak kita inginkan kan gitu ya.
Nah, itu faktornya situasional biasanya. Kalau dalam faktor diri, baik jasmani atau secara rohani gitu ya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan ergonomi tadi, sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia yang kita bisa telaah. Oh, orang ini tuh dikasih kerjaannya apa aja gitu ya. Kemudian dituntut pekerjaannya apa aja. Kok dia bisa stres gitu ya. Dia bisa ngeklaim kok dia bisa barangkali eh, kena mental dan seterusnya gitu ya, overwhelm dan seterusnya. Nah, kita bisa identifikasi dari situ ya, dan nantinya kita memastikan bahwa ya oke, sudah tahu poin-poinnya apa, penanggulangannya gimana sehingga itu tidak terjadi lagi untuk orang lain atau untuk orang tersebut gitu ya. Pada dasarnya, K3 itu akan tercipta kalau kita tercapai keseimbangan ergonomi. Jadi keseimbangan ergonomi itu apa? Keseimbangan ergonomi itu ketika kita memahami konsep beban atau load ya di sini. Ada istilahnya underload, ada overload. Kalau underload kan di mana pekerjaan itu terlalu rendah ya. Jadi tuntutan dan pekerjaan yang dilakukan itu tidak seimbang gitu ya. Tapi bisa dikatakan kapasitas dia itu lebih tinggi dibandingkan tuntutan pekerjaan sehingga underload gitu ya. Dia bisa menyelesaikan misalkan 10 persoalan, tapi dia hanya diminta untuk menyelesaikan 2 persoalan saja. Ya makanya dia underload gitu karena 8-nya lagi dia merasa bisa tapi tidak dimaksimalkan. Sedangkan overload posisi adalah ketika kapasitas dia itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan. Jadi dia itu bisa menyelesaikan 10 persoalan, tapi dia diminta untuk menyelesaikan 20 persoalan. Nah, ini udah kategorinya overload. Ya, nanti dari underload dan overload ini itu akan berimpact negatif gitu ya terhadap fisik ataupun psikis. Kalau secara fisik nantinya ada fatigue. Fatigue itu simptomnya salah satunya pegel-pegel, MSDS tadi gitu ya. Atau kalau fatigue berkelanjutan nantinya malah jadi injury atau cedera gitu ya. Dari injury ini karena berlarut-larut jadi accident dan seterusnya. Kalau secara psikis ya dia bentukannya adalah stres gitu ya. Atau dia bosan. Itu adalah bentuk respon negatif dari underload atau overload secara psikis ya. Nanti kita bahas. Bahasnya adalah secara ini nih, tadi yang sudah di-mention di awal bahwa konsep ergonomi itu pada dasarnya keselamatan atau K3 itu kalau kita bisa menyeimbangkan dua aspek ini, yaitu task demand. Task demand itu adalah tuntutan pekerjaan, dan berikutnya adalah work capacity atau kapasitas kerja kita. Nah, dalam task demand ada yang melekat di dalamnya, yaitu karakteristik pekerjaannya, karakteristik material yang dituntut di sini, kemudian karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, ini melekat di sini gitu ya, di tuntutan pekerjaan. Ya sebagai ilustrasi dan contoh mungkin kan kita dituntut bekerja barangkali dengan target tertentu gitu ya. Kerja dari jam 8 sampai jam 4. Tapi atasannya misalkan ya, amit-amit, mungkin semoga dijauhkan ya Bapak Ibu. Atasannya toksik misalkan. Nah itu kan kategorinya di sini nih, organisasi karakteristiknya. Toksiknya di sini tuh dia nggak berhenti nanyain terus progres dan seterusnya. Kan kita juga jadi keganggu gitu. Walaupun sebenarnya secara work capacity kita tuh memenuhi tuntutan pekerjaan ini gitu. Nah, itu bisa barangkali menimbulkan stres atau menimbulkan nantinya bosan atau hal selainnya gitu ya. Ataupun dalam work capacity, ini juga banyak yang melekat. Personal capacity, psychological capacity, biomechanical capacity, physiological capacity. Jadi ada secara psikis dan secara fisik ya. Itu melekat di sini. Kalau secara fisik ya kaitannya dengan tubuh kita, secara psikis ya kaitannya dengan kognitif, dengan kemampuan pengetahuan kita, pengalaman kita gitu ya terhadap pekerjaan yang diminta. Karena kalau kita bisa menyeimbangkan dua aspek ini, itu nanti akan menghasilkan performance-nya di sini. Quality ya itu kalau bagus, productivity itu kalau bagus. Jadi bagaimana menentukannya? Ada apa namanya tiga
kondisi sebenarnya. Kapasitas dan demand ini apakah harus equal, sama dengan, kurang dari, atau lebih dari gitu ya. Ini maaf saya nggak pakai ini jadi agak jelek, tapi saya harap bisa poinnya bisa dapat. Apa yang terjadi ketika barangkali tuntutan pekerjaan itu kurang dari kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu? Ya tadi underload gitu ya. Kalau underload efeknya apa? Kan bagus gitu ya. Sometimes iya, itu bisa membuat si orang tersebut jadi tidak kelebihan beban, tapi akan menimbulkan psikologis lain ya, dia jadi mudah bosan. Ya, kalau mudah bosan, dianya bosan, dia jadi abai dengan aturan-aturan yang ada. Ah, ini mah gampang, dia menyepelekan jatuhnya. Dengan menyepelekan itu, nantinya akan ada human error yang kita bahas nanti ya di belakang tentang human error itu apa aja. Nah, dalam konteks itu nantinya malah jadi eh, K3-nya terancam gitu ya. Dia malah melakukan accident atau accident. Kalau lebih dari juga sama ya. Overload ya jelas-jelas dia stres, dia nggak fokus, ya bisa jadi dia salah pencet button dan seterusnya malah jadi efeknya ke K3 gitu ya dan seterusnya. Jadi yang ideal sebenarnya kita ada di posisi ini setara gitu ya. Kalau tuntutannya 10, kapasitasnya pastikan 10. Tapi kan yang namanya ideal di dunia ini mostly hampir eh, dikatakan tidak mungkin juga akan mungkin ya, tapi jarang ya, jarang terjadi. Maka ya sebisa mungkin kita manage di yang kurang ini. Tapi kurangnya jangan kurang banget gitu. Kalau dia bisa 10, ya tax demand-nya 8 lah gitu ya. Jangan 2 gitu. Karena kalau 2 ya gapnya terlalu jauh gitu. Kalau dia bisa 10 mengerjakan, jangan dikasih 2, tapi kasihnya 8 atau 9 gitu ya, tuntutan pekerjaannya. Jangan kasih 2. Jadi sebisa mungkin kita aturnya di situ ya. Karena kalau kelebihan nanti stres, bisa accident, bisa jadi penyakit gitu ya. Kalau kekurangan bisa jadi discomfort nantinya dan seterusnya gitu ya. Ini jadi dasar kita memahami K3. Nah, ini terkait dengan kemampuan kerja, tadi udah di-mention beberapa gitu ya, terkait personal capacity, physiological, psychological, dan biomechanical gitu ya. Juga sama tentang tugas. Jadi pada dasarnya kita ingin menyeimbangkan dua aspek tadi, tuntutan, task demand, dan eh, kapasitas orang gitu ya, atau work capacity. Ya. Nah, ini jadi dalam perbaikan sistem kerja nantinya akan mempengaruhi ke sini. Jadi tata cara kita melakukan perbaikan kerja itu ada dua aspek. Kita mengukur kerjanya dengan waktu, fisiologi, psikologi, sosiologis gitu ya. Lalu kita atur kerjanya, elemen gerakan, ekonomi gerakan, ergonomi. Baru nanti adjustment-nya, bukan adjustment tapi intervensinya bisa pakai beberapa metode ini. Untuk apa? Untuk nantinya bisa kita memasukkan poin K3 juga. Kalau kita mau buat produk gitu ya, produknya itu kan harus bisa enak ditaruh pulpen lah ya. Pulpen di sini kan ukurannya ya jangan terlalu besar juga atau jangan terlalu kecilan juga. Maka kita pertimbangkan dengan aspek antropometri. Berapa sih ukuran tangan orang Indonesia gitu ya. Sehingga bisa dipakaikan dengan nyaman. Kalau udah dipakai nyaman, ya secara tidak langsung dia juga tidak akan memberikan resiko cedera sehingga aman untuk dipakai gitu ya. Jadi nyaman itu pasti akan berimpact terhadap keamanan nantinya ya. Dan seterusnya gitu ya ke bawah kendali visual. Kendali visual ini apa contohnya? Rambu-rambu gitu ya di jalanan kan biasanya banyak ya, dilarang berhenti, dilarang parkir dan sebagainya. Itu bukan simbol-simbol hiasan kota doang, tapi di situ ada aspek barangkali resiko bahaya sehingga dipasang tuh rambu gitu ya. Kenapa nggak boleh stop di situ? Kenapa nggak boleh parkir di situ? Barangkali gitu. Dan kenapa ada lampu lalu lintas dan seterusnya. Itu adalah untuk mengendalikan barangkali keselamatan, kesehatan kerja kita konteksnya dalam berlalu lintas. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa aspek ya yang bisa Bapak Ibu nantinya eh, lakukan gitu ya. Sampai sini ada yang menanyakan atau disampaikan, silakan Bapak Ibu.
Atau masih aman? Masih bisa mengikuti? Aman, Pak. Oke, aman ya. Ini masih beberapa konteks memang masih harusnya masih straightforward buat Bapak Ibu. Nah, ini landasan hukumnya, walaupun sebenarnya yang sekarang ini, yang permen ini udah diperbaharui ke tahun 2018 dan sekarang juga lagi digodok lagi untuk diperbaharui gitu ya. Sistem manajemen K3 atau SMK3 ini biasanya jadi pengetahuan dasar untuk Bapak Ibu kalau mau ambil sertifikasi K3 biasanya, K3 ahli umum biasanya. Ini dipelajari biasanya di situ gitu ya. Begitu juga dengan OHAS, sorry, OH, OHAS ini tuh salah satu aturan dari Amerika. Dia kaitannya dengan beberapa aturan standar kerja gitu, yang tujuannya sebenarnya tidak jauh beda untuk mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja. Ya. Nah, pencegahan ini dasar pemikirannya terkait dengan moral gitu ya, bahwa ya manusia itu kan eh, sangat berharga gitu dan dia itu tidak boleh barangkali diabaikan gitu ya, sehingga ya kita harus punya mekanisme bagaimana kita bisa menindaklanjuti pencegahan adanya kecelakaan kerja gitu ya. Jadi kita barangkali dengan keilmuan kita bisa mengendalikan K3 gitu ya. Kita bisa cegah juga. Ini beberapa alasannya untuk kita bisa melakukan pencegahan secara kontinu selain semata-mata untuk menghindari kecelakaan kerja, ini juga bisa barangkali menghindari terganggunya jalannya produksi gitu ya. Kalau semuanya aman, lancar kan produksi juga aman lancar. Dan dari situ bisa terdorong efisiensi dan produktivitas gitu ya. Dan dalam K3 sebenarnya mekanismenya gimana gitu ya. Mekanismenya bisa kita pakai hierarki pengendalian K3 ini. Yang pertama itu adalah kita eliminasi. Eliminasi ini tentunya dalam layer awalnya kita harus mengidentifikasi dulu ada potensi bahaya apa aja. Nah, ini metodenya banyak. Ada bisa pakai JSA, Job Safety Analysis, bisa pakai HAZOP, bisa pakai Hazard, gitu ya, bisa pakai HCCP dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar beberapa istilahnya gitu, ataupun sekarang Bapak Ibu pakai di tempat kerjanya. Nah, dari situ sudah terdefinisi potensi bahayanya, baru kita lakukan tindakan berikutnya, eliminasi. Jadi kalau eliminasi, tandanya potensi bahaya tersebut bisa nggak kita hilangkan, gitu ya, dengan beberapa cara, gitu ya. Ataupun yang kedua, kalau tidak bisa dieliminasi, kita substitusi. Entah itu prosesnya ditukar gitu ya, atau barangkali mekanismenya ditukar, dan seterusnya. Kalau substitusi ini juga belum bisa tertangani, pakai rekayasa engineering. Apakah perlu kita membuat alat gitu ya, untuk bisa mencegah ini semua, mencegah potensi bahaya ini semua gitu ya. Karena secara eliminasi substitusi itu tidak bisa dihilangkan. Ya, contohnya gempa bumi misalkan ya. Gempa bumi dieliminasi nggak bisa, disubstitusi nggak bisa. Ya barangkali kita bisa pendekatannya rekayasa engineering. Kalau ada gempa bumi, ada alarm gitu ya. Dan alarm ini yang kemudian nantinya bisa jadi acuan bagi kita bahwa ini ada bahaya, kita harus ngapain berikutnya. Nah, itu dikendalikan secara administratif. Kalau ada gempa, kita harus misalkan pergi ke ruang terbuka gitu ya agar tidak tertimpa bangunan dan seterusnya, atau kumpul di assembly point. Kan mungkin kalau di mall-mall atau ada di gedung-gedung tuh ada assembly point gitu ya. Itu bukan tempat janjian doang ya assembly point tuh, tapi tempat di mana kalau ada bahaya kumpulnya di situ sebenarnya assembly point tuh. Jadi kalau ada kebakaran, ada ibaratkan gempa bumi dan seterusnya, kumpulnya di assembly point gitu. Nah, nanti terakhir baru APD gitu ya. APD ini alat pelindung diri, pakai helm, pakai sarung tangan dan seterusnya gitu ya. Itu adalah tindakan kita yang terakhir, pengendalian yang terakhir. Sebisa mungkin kita harus berangkat dari atas. Ini segitiga terbalik ini berangkatnya dari atas. Kalau bisa dieliminasi ya kenapa enggak gitu ya, lakukan. Substitusi juga gitu ya, rekayasa engineering, pengendalian administratif, baru ke APD.
ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bertindak sebagai K3, KSE, usulan-usulannya itu jangan hanya, oh ya gunakan APD ya. Karena menggunakan APD itu dia level terakhir gitu ya. Coba lakukan keilmuan kita dengan level yang lebih tinggi. Bisa nggak dihilangkan? Bisa nggak pakai alat dan seterusnya? Berikan usulan, challenge si divisi tersebut untuk bisa memberikan inovasi terkait K3 gitu ya kan. Dari situ juga nantinya lahir inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana mengendalikan K3. Itu kan arahnya jauh lebih baik gitu ya. Karena pada dasarnya kecelakaan kerja itu ya kondisi yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Sehingga ini yang kita harus bisa kendalikan gitu ya. Mungkin yang paling besar K3 sejauh ini, sejauh ini umat manusia kan kalau nggak kecelakaan kendaraan yaitu ini ya, biasanya reaktor nuklir dulu ya, Chernobyl kalau Bapak Ibu pernah dengar. Ataupun ya itu kan human error tuh base-nya gitu ya. Kalau Chernobyl itu base-nya human error karena desainnya keliru sehingga menyebabkan catastrophic event gitu ya, kejadian yang luar biasa parah. Kalau yang Fukushima 2011 kan itu karena disaster gitu ya, karena alam. Tapi ya sejauh ini reaktor nuklir itu jadi salah satu eh, potensi bahaya paling tinggi gitu ya. Nah itu juga mungkin di Indonesia belum banyak gitu ya pembangkit tenaga nuklir atau bahkan belum ada gitu ya pembangkit tenaga nuklir di kita. Nah ini ada beberapa permasalahan kecelakaan kerja. Dominannya ini adalah pure human error, kesalahan manusia, tidak menaati peraturan, lupa, lengah, yang nanti kita bahas ya bentuk human error itu seperti apa. Lalu atau yang kedua nih, kecelakaan itu akibat desain atau design induced error, design induced accident. Jadi kesalahannya itu akibat salah desain seorang engineering gitu ya. Atau faktornya karena lingkungan, ya environment induced accident atau design karena kebisingan, getaran, temperatur gitu ya. Sekarang di Eropa lagi badai gelombang panas, hampir 1.000 orang itu meninggal dunia. Nah, itu kan bisa dikatakan ya kalau kita tarik ke keilmuan ketiga yaitu konteksnya ya bisa jadi tidak aman gitu ya, dalam konteks tidak aman, dan itu akibat temperatur gitu, heat exposure dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah kecelakaan akibat faktor sistem organisasi, tidak adanya prosedur kerja, jam kerja serampangan gitu ya, tidak adanya alat kerja yang cukup, supervisor juga nggak ngawasin secara kontinu, dan motivasi kerjanya juga jadi tidak baik. Nah, ini juga akan berdampak terhadap K3 gitu ya. Misalkan juga ya eh, faktor mekanisme penggajian gitu ya, itu juga bisa jadi faktor gitu ya. Kalau kita mau kait-kaitkan ya itu bisa jadi salah satu faktor juga. Dan ini ada beberapa klasifikasi berdasarkan ILO. ILO itu International Labour Organization, salah satu lembaga eh, yang mengatur terkait dengan K3 gitu ya secara internasional. Kalau di kita kan di Kemenaker ya, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Menteri Ketenagaan sekarang kalau Bapak Ibu cek, beliau adalah ya guru saya juga background yang teknik industri gitu ya. Jadi kalau ditanya prospek lulusan teknik industri yang paling tinggi ya sejauh ini bisa jadi menteri gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu bisa punya peran yang maksimal di industri untuk bisa berkontribusi nantinya gitu ya, entah di industri manapun atau bahkan di nasional untuk barangkali menciptakan lingkungan kerja yang EASNE tadi efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, dalam jenis-jenis kecelakaan kerja itu ada beberapa nih ya, ada banyak, terjatuh, tertimpa benda, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa cek nantinya di laman websitenya ILO gitu ya. Nah, tapi yang paling jelas, klasifikasi ini juga ada penyebabnya. Penyebabnya itu apakah mesin, alat angkutnya, bahannya, lingkungan kerjanya, dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini ada beberapa klasifikasi menurut luka, ada patah, dislokasi, salah urat, atau tadi syarat penjepit, kata Bu Lydia ya, memar, luka, dan amputasi seterusnya. Ya, ini ada beberapa aspek atau beberapa poin. Dan ini ada klasifikasi berdasarkan kelainan di luka, ada di kepala, leher, badan, tangan, dan kaki. Berdasarkan data yang 2024 pernah saya bedah gitu ya, itu tuh kebanyakan di sini nih, di badan. Ya. Badan terutama di bagian punggung, tulang belakang, ya, atau di spesifiknya di pinggang, L5S1, ya. L5S1 dia posisinya. Dan itu biaya recovery-nya luar biasa mahal ya Bapak Ibu. Dan luar biasa sakit kalaupun dioperasi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat selalu ya, kita semua sehat selalu, jangan sampai terkena sakit pinggang. Makanya sebisa mungkin reguler Bapak Ibu stretching gitu ya, pekerjaan yang dinamis gitu, tidak hanya duduk duduk terus selama 8 jam. Enggak, per sejam, per 2 jam Bapak Ibu berdiri, jalan gitu ya, ke toilet dan seterusnya, itu salah satu bentuk adjustment untuk tidak begitu statis dalam bekerja ya. Jadi itu penting untuk selalu dinamis karena manusia itu makhluk yang dinamis. Tidak, kalau dipaksa statis secara terus-menerus, secara satu satuan waktu tertentu dia akan menurun kemampuannya gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita harus menjaga hal tersebut gitu ya. Nah, ini human error yang tadi saya singgung ya di awal. Setelah diteliti, banyak penelitian dilakukan di industri, dan salah satunya juga di transportasi. Penyebab kecelakaan itu mostly dari awak kabin. Persentasenya hampir 40% ke atas, bahkan 50% ke atas. Awak kabin ini ya salah satunya adalah human error gitu ya. Jadi kerusakan mesin sebenarnya kecil nih, 19, 21. Apalagi Bapak Ibu yang backgroundnya aeronautika ya, pasti ini mah saya tahu gitu ya. Mungkin kalau kerusakan mesin dan seterusnya. Cuaca, sabotase dan seterusnya mostly dia kecil persentasenya. Walaupun ya tidak bisa kita hilangkan juga faktor ini, tapi kalau kita lihat ingin mereduksi atau menghilangkan secara besar, yang kita harus adjustment-nya di sini, di awak kabin ini paling besar. Dan ini ternyata dari human error. Nah, human error itu apa? Kan secara bahasa mungkin ya, oh ini mah kesalahan manusia gitu ya. Ya oke, kesalahan manusia. Tapi sebenarnya dalam kesalahan manusia atau human error ini, reason itu mengkategorikan atau mengklasifikasikan si human error sendiri. Sebenarnya dalam human error itu kan kita melakukan namanya unsafe acts ya. Jadi action yang tidak aman lah. Action yang tidak aman ini dia berdasarkan dua aspek, atau barangkali itu tuh bisa terjadi karena dua aspek gitu ya. Yang pertama unintended action, atau sebenarnya action yang dia tidak niatkan ya. Ini yang kemudian jadi basic error, ini basic kesalahan. Ada dua jenis, ada slip, ada lapse gitu ya. Nah, ini yang tidak disengaja lah sederhananya. Sedangkan unsafe act berikutnya itu adalah intended action, atau ini yang disengaja. Nah, yang disengaja ini ada dua, ada mistake atau violation. Jadi mungkin kebanyakan orang kan kalau oh kamu ngelakuin kesalahan ya, saya mistake gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, mistake ini sebenarnya dia aspek yang bukan basic error. Jadi basic error itu ada dua, slip atau lapse. Apa itu slip? Slip itu adalah ketika kita gagal dalam mempertahankan atensi kita. Jadi kita gagal fokus lah gitu, sederhananya gitu. Pada saat kita lagi kerja, tapi kita gagal fokus. Nah, itu slip namanya gitu ya. Kita yang harusnya barangkali tidak barangkali mengantuk gitu ya, ini mengantuk misalkan. Nah, itu bisa jadi kategorinya sleep gitu ya. Ataupun lapse. Lapse ini memory failure gitu ya. Atau kita lupa biasanya. Nah, lupa itu kategorinya lapse gitu ya. Karena kita barangkali tidak sengaja ya. Yang namanya lupa itu kan bukan keinginan yang disengaja gitu ya. Sehingga itu kategorinya lapse. Nah, dua basic error ini bisa terjadi gitu ya. Kadang kita lupa atau kadang kita nggak fokus gitu ya terhadap apa yang kita kerjakan. Dan itu barangkali unintended gitu ya. Tapi kalau kita
tarik ke yang intended action, posisinya kita tuh niatnya apa? Bukan niatnya, tapi di sini konteksnya kita tahu aturannya, kita paham gitu ya. Jadi ada rule based atau knowledge based mistake. Ini mistake. Kapan sih dikategorikan mistake? Ketika kita tahu aturannya itu harusnya gimana, tapi kita langgar. Nah, itu mistake namanya. Contohnya, contohnya misalkan harusnya untuk memulai itu kita mencet tombol hijau gitu ya, tapi kita malah mencet tombol merah atau tombol lainnya gitu. Nah, itu mistake gitu ya. Atau knowledge base kaitannya dengan pengetahuan. Ya, kita kaitannya sengaja eh, melakukan tindakan tidak aman gitu ya, dengan barangkali karena ya bisa jadi ya itu di luar kapasitas kita. Contoh kebakaran, kebakaran itu harusnya pertama kali matiin dulu sambungan listrik gitu ya, atau kita matiin saluran listrik. Nah, kita udah tahu sebenarnya, tapi kita tidak lakukan. Nah, itu mistake juga. Mistake kategorinya adalah knowledge base. Ya, kalau rule base itu contohnya kalau ada api, bagusnya itu eh, bukan dikasih air gitu ya, tapi di sabotase si ininya apa, si oksigennya, karena bahan bakar api itu salah satunya oksigen gitu ya. Nah, ini malah dikasih air. Nah, kalau dikasih air kan malah jadi menyembur lebih apa? Lebih besar gitu. Nah, itu rule base biasanya gitu. Nah, yang terakhir adalah violation. Violation ini adalah pelanggaran. Dan pelanggaran ini juga ada beberapa poin. Ada routine violation, ada exceptional violation, atau sabotage. Ya, sabotage ini sengaja lah ya. Dia mensabotase sistem biar kejadian kecelakaan gitu ya. Kalau routine violation, biasanya yang kita langgar secara rutin. Contohnya berkendara gitu ya, nggak pakai helm. Nah, itu pelanggaran yang rutin dilakukan gitu ya. Setelah kejadian, misalkan kecelakaan, amit-amit ya resiko cederanya kan parah di bagian kepala gitu. Exceptional violation ya ini kaitannya yang eh, tidak bisa kita hindari gitu ya pelanggarannya, tapi ya tetap dia termasuknya pelanggaran gitu ya. Nah, ini adalah basic human error atau taksonomi human error yang disampaikan oleh Wilson. Ini teori lama tapi yang menurut saya masih relevan di era sekarang gitu, karena banyak kejadian-kejadian ini kaitannya dengan human error, tapi orang tuh salah mengkategorikan human errornya. Oh, ini mah mistake gitu ya, kesalahan. Nah, kita harus lihat dulu di mana posisinya. Dia intended action atau unintended action gitu ya. Dari situ baru kita bisa kategorikan ini kemana arahnya ya. Nah, ini ada beberapa ilustrasi. Jadi kecelakaan itu terjadi banyaknya di take off dan di landing. Ya, tandanya ini saat manusia punya kendali sepenuhnya terhadap pesawat gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini yang contoh yang lama, tapi ini bisa jadi notifikasi bagi kita bahwa kita harus selalu memperhatikan aspek ketiga. Nah, ini desain induced error. Induced errornya kena di mana, atau barangkali ini bisa resiko ketiganya di mana? Dia ini berdiri di antara ini bukan dudukan ini ya, kayak penyangga gitu ya buat si bahannya ini. Dan ini dia hanya bertumpuk pada ya ini tumpuannya tidak bagus dan ini berat gitu ya si produk yang dia sedang isi ini berat 50 kilo. Kalau in moment dia lelah gitu ya dan dia jatuh ya ini bahaya juga ya. Ini di pabrik gula gitu ya, yang penelitian tugas akhir pengadaan ini dia merancang gimana caranya dia bekerja bisa aman gitu ya. Ini juga nggak pakai APD dan seterusnya gitu ya. Ini kan bisa dianalisis. Ini desain induced error. Ini kesalahan desain yang mengakibatkan error dan mengakibatkan kecelakaan kerja. Ini juga sama contohnya gitu ya, nggak pakai beberapa pengaman gitu ya. Ini kalau tertimpa besi-besinya juga, tumpuannya cuma ini nih. Tumpuannya cuma si kayu-kayu ini gitu ya. Ini berbahaya. Dan ada beberapa resiko di sini barangkali longsor dari tanah yang kanannya ini gitu ya.
Ini juga sama, gitu ya, beberapa nggak pakai APD seperti kacamata, gitu ya, dan seterusnya. Jadi lingkungan kerja, penataan ininya juga bisa jadi nantinya menimbulkan eh, apa error, gitu ya, mengakibatkan kecelakaan kerja, ya, entah penempatan dan seterusnya, gitu ya, ini berdampak. Gitu. Ini juga sama, ini beberapa contoh sih. Ini ya reaktor Chernobyl. Kalau Bapak Ibu pernah nonton, mungkin di filmnya ada Chernobyl ini. Kalau belum tahu atau belum pernah, mungkin bisa jadi wawasan, bisa dicek gitu ya Chernobyl. Jadi Chernobyl ini akar permasalahannya karena dia salah desain. Ya, salah desain terkait dengan reaktornya gitu ya. Di bagian eh, reaktornya itu ada beberapa kesalahan desain yang di-trigger oleh manusia yang salah pencet gitu ya. Jadi salah pencet, kegagalan sistem meledak gitu ya. Dan itu jadi bencana yang cukup membekas ya. Padahal itu terjadi di 1980-an lah gitu ya. Dan itu jadi pelajaran berharga bagi ya praktik engineering di dunia gitu ya. Ini juga sama, ada lab yang di Batan ini dulu meledak gitu ya karena ya proses penelitiannya dan ada kebocoran terkait dengan gasnya gitu ya. Ini beberapa kerugian, yang jelas kerugian-kerugian ini bisa dikuantifisir gitu ya, dan ini juga bisa kita hindari ya. Dan ini terkait dengan biaya tidak langsung kalau terjadi kecelakaan kerja, di mana ada biaya hilang gitu ya, pegawai yang luka gitu ya, biaya waktu yang hilang dari pihak manajemen dan seterusnya. Dan ini ada beberapa analisis potensi bahaya, kita bisa pakai kelompokan seperti ini. Ada 12 kelompok gitu ya, yang nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa cek gitu ya, bisa lakukan apa penerapan di tempat kerjanya gitu ya. Oh, sini ada potensi bahaya apa aja gitu. Nah, itu bisa jadi usulan untuk mungkin biasanya di tempat kerja ada ada program improvement atau program inovasi gitu ya, itu bisa diusulkan gitu ya, biar bekerja jauh lebih aman, nyaman, sehat gitu ya. Nah, ini beberapa kegiatan identifikasi bahaya ya, yang tujuannya adalah untuk kita bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja. Ini kegunaan dari identifikasi bahaya dan ini teknik identifikasi bahayanya. Ya. Sebenarnya teknik identifikasi bahaya tidak harus, oh ini karena poin-poin ini yang dipelajari bersama Pak Ilham gitu ya. Enggak juga, ini mengintisari dari beberapa jurnal, dari beberapa tulisan. Jadi kalau pada praktiknya Bapak Ibu punya caranya tersendiri, itu sangat bagus, tapi tetap harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari si cara tersebut. Gitu ya. Jadi langkah-langkah ini langkah-langkah yang secara garis besar dikumpulkan dan ini yang paling praktik yang paling sering dilakukan gitu ya. Apakah boleh menambah poin atau mengurangi poin? Ya itu dipersilahkan, tapi dengan tentunya profil resiko yang Bapak Ibu sudah tentukan dan sudah estimasi tentunya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampaikan. Oke, ini tinggal sih saya coba share lagi ya. Nah, ini udah saya akan coba ke beberapa loncat ke beberapa contohnya. Nah, ini efek dari kita mengetahui ergonomi, kemudian kita mengetahui aspek K3, kan jadi penataan tempat kerja di sini nggak sembarangan gitu ya. Lantai produksi ini disusunnya nggak sembarangan. Oh, saya mau nyusun mesin ini gitu ya, yang ini di sebelah paling kanan gitu ya.
Kenapa ya suka aja saya mah gitu. Nah nggak bisa gitu judgementnya, bukan berdasarkan kesukaan atau selera pribadi, tapi aspek teknis gitu ya. Kenapa ini tempatinya di sini harus di tengah? Kenapa harus posisinya lurus kayak gini gitu ya. Nah, ini ada judgement secara engineering gitu ya dan melihat aspek keselamatan kesehatan kerja gitu ya. Nah, sehingga visualisasinya seperti ini gitu ya. Kan kalau di tempat kerja rapi gitu ya, kemudian resik, kita juga bekerja nyaman gitu ya. Nah, kalau tempat kerja atau lingkungannya kerjanya kotor dan tidak terawat kan nantinya malah jadi risih kita bekerja. Makanya aspek K3 ini salah satu upayanya adalah menjaga 5R gitu ya, atau 5S banyak istilahnya. Nah, ini beberapa contoh gitu ya, ilustrasi yang ada di eh, tempat kerja gitu ya. Nah, dan even dalam antrian pun sama ya. Dalam antrian pun dilihat aspek keselamatannya. Jangan sampai nanti dalam antri gini ada kejadian yang tidak diinginkan, ini semua orang panik, itu gimana mitigasinya? Kita harus pikirkan gitu ya. Ini kan dalam konteks industri jasa ya, industri jasa atau service gitu. Ya bank salah satu yang konteksnya jasa kan. Nah, kita harus pikirkan juga. Misalkan ini ya menyediakan tempat duduk di tengah-tengah mengakomodasi bagi yang lansia atau para nasabah yang usianya lanjut gitu ya nggak bisa lama-lama berdiri gitu. Kita sediakan seperti ini. Nah, ini bentuk eh, apa namanya? Bentuk aktualisasi dari implementasi K3 gitu ya. Di mana potensi bahayanya itu orang berdiri terlalu lama, kemudian dia pakai di sini eh, rekayasa engineering. Rekayasa engineeringnya dia bikin tempat duduk di tengah-tengah orang yang ngantri. Gitu ya. Jadi lebih dinamis gitu ya, tidak selalu statis berdiri, tapi dinamis. Ini juga sama dalam suster ya kalau ini juga ada dan eh, salah satu penelitian Bu Anissa juga kaitannya dengan keamanan keselamatan ya. Beliau membuat alat untuk mengukur sudut sebenarnya. Itu bagus juga untuk mengetahui postur janggal tuh batasannya di mana, thresholdnya di mana, gitu. Sampai tekukan berapa gitu. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, misalkan di pabrik tahu atau di beberapa perusahaan pembuat komponen-komponen sederhana gitu ya, yang mungkin skalanya tuh bengkel. Nah, itu kan biasanya mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya tempat kerjanya ya berbeda dengan yang seperti bengkel resmi si dealernya kan gitu ya. Kalau bengkel resminya kan lebih proper lah dibandingkan bengkel-bengkel yang di luaran sana. Nah, itu dicek bagaimana sudut bekerjanya sehingga di situ aspek keselamatan lebih diperhatikan. Nah, seperti inilah. Ini beban kerjanya kan kalau bisa dilihat mungkin kalau beberapa waktu ya misalnya sekali doang ngangkut ya aman-aman aja. Tapi kalau terus-terusan selama berhari-hari dia kayak gini kan bisa jadi ada efeknya gitu terhadap tubuh dia. Dia bisa jadi cedera di bagian bahunya atau di lehernya gitu ya. Seterusnya. Nah, sekarang banyak pakai teknologi ya seperti eh, apa pakai diangkut pakai roda dan seterusnya. Yaitu untuk mempermudah pekerjaan. Ini ada beberapa contoh juga ya, ini pemintalan benang gitu ya, udah pakai teknologi, pakai mesin dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang bekerja konteksnya di industri tekstil tahu. Ini perakitan gitu ya. Ini di SPBU yang biasa kita abaikan walaupun sekarang kan di SPBU juga bisa pakai QRIS ya. Itu pakai HP juga ya. Padahal HP ini salah satu potensi bahaya kalau misalkan dia terkontak dengan bensinnya itu sendiri. Makanya sebisa mungkin saat bertransaksi pakai QRIS itu setelah si nozzle eh, bensinnya itu tertutup atau tersimpan di
mesinnya gitu ya. Jangan sampai masih terbuka tapi kita bertransaksi pakai HP, itu bahaya. Nah, ini ya, merokok gitu ya, itu bahaya banget ya. Ini merokok itu kan bisa memantik nantinya api di situ. Ini beberapa konteks tentang api gitu ya, bagaimana bisa menyala itu karena ada udara, ada pemicunya dan bahan bakar. Gitu ya. Dan kita harus memahami segitiga api ini. Ya, jadi bahan bakar itu akan semakin eh, bisa terpantik karena ada aspek oksigen di sana dan ada panas juga. Ini beberapa contoh sistem kerja yang belum ergonomis gitu ya, dan kita bisa pertimbangkan untuk keselamatan kerja. Jadi beberapa tugas akhir nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya. Kalau di tempat kerja Bapak Ibu itu belum aman, nah Bapak Ibu bisa pakai beberapa konteks kaidah ergonomi ini gitu untuk jadikan tugas akhir ya, juga sama. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Sampaikan Bapak Ibu. Cukup? Sementara cukup, Pak. Oke, kalau cukup mungkin kita cukupkan juga kelas kita hari ini. Eh, Terima kasih Bapak Ibu buat atensi dan diskusinya. Mudah-mudahan memberikan perspektif baru terkait dengan K3, walaupun mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah tahu, yang mudah-mudahan ini memberikan sudut pandang lain dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ilmu ini untuk eh, kegiatan praktis nantinya di industri Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu, atau nantinya saat Bapak Ibu akan bekerja. Ya, mungkin itu dulu buat hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima Ilham. kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat ya.